Bab 2852. Mundur. Di dalam menara kecil, Quincy memandang Mileye yang berdiri di depannya dengan ekspresi serius. Saat ini, seluruh tubuh Mileye benar-benar menjadi manusia berdarah. Dia memancarkan jiwa pembunuhan dan energi jahat yang sangat menakutkan, dan itu sangat berbahaya karena Mileye ingin memotongnya beberapa kali. Garis darah iblis gila. Secara alamiah dia mengetahui tentang garis darah iblis gila ini. Dapat dikatakan bahwa garis darah iblis gila ini merupakan garis darah iblis gila yang pertama saat ini. Namun garis darah ini mempunyai kekurangan yang fatal, yaitu tidak mengenal garis darah iblis gila. Begitu masuk kondisi iblis gila, sungguh tidak mengenal kerabat. Oleh karena itu, Mileye harus dikembalikan ke kewarasannya. Jika tidak, Mileye akan membunuh semua orang sekarang. Quincy berkata dengan suara yang dalam, "Menara kecil, apakah ada cara untuk memulihkan kesadarannya?" Setelah menara kecil terdiam beberapa saat, dia berkata, "Tekan garis darah iblis gila di tubuhnya." Quincy bertanya, "Bagaimana cara menekannya?" Menara kecil ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Ditekan secara paksa." Quincy terus bertanya, "Bagaimana cara menekannya dengan paksa?" Setelah menara kecil terdiam beberapa saat, dia berkata, "Aku hanyalah sebuah menara." Wajah Quincy muram. Pada saat ini, jiwa pedang dunia di sekitar Mileye tiba-tiba melayang perlahan. Jiwa pedang dunia. Kilatan keterkejutan melintas di mata Quincy karena dia mengetahui bahwa jiwa pedang dunia Mileye bersaing dengan kekuatan garis darah Mileye. Melihat pemandangan ini, Quincy langsung gembira. Jelas sekali, alasan kenapa Mileye bisa tetap terjaga sebelumnya sepenuhnya karena jiwa pedang dunia ini. Di sampingnya, Quincy memandangi jiwa pedang dunia, mengepalkan tangan kecilnya, "Ayo, bunuh kekuatan garis darahnya." Jiwa pedang dunia sepertinya memahami perkataan Quincy. Pada saat itu, aura melonjak dan dengan gila-gilaan menekan jiwa pedang dunia Mileye. Kekuatan garis darah pun tak mau kalah. Saat ini aura melonjak dan menekan jiwa pedang dunia. Jika dulu keduanya mungkin masih sama-sama berimbang, namun kini garis darah iblis gila sudah benar-benar berbeda. Oleh karena itu, saat garis darah iblis gila mengerahkan kekuatannya, jiwa pedang dunia langsung ditekan. Mata Mileye yang semula jernih berubah menjadi lautan darah lagi. Melihat pemandangan ini, Quincy menghela nafas seperti bola kempes. Dia juga menemukan bahwa kekuatan garis darah Mileye saat ini benar-benar berbeda, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tidak ada perbandingan sama sekali. Apa yang harus dilakukan? Quincy terlihat sedikit khawatir saat dia melihat ke arah Mileye yang terlihat seperti pria berdarah di depannya. Bagaimana ini? Pada saat ini, pedang biru gaib di tangan Mileye tiba-tiba bergetar hebat, dan detik berikutnya, dia menyerang Quincy. Jelek. Seberkas cahaya pedang dirobohkan. Mata Quincy tiba-tiba menyusut, dan detik berikutnya, dia segera mengeluarkan cincin penyimpanan. "Aku akan memberimu 1 miliar jalur dewa semesta." Pedang itu berhenti 1 inci di atas kepala Quincy. Mileye meraih cincin penyimpanan dan menyimpannya. Quincy memandang Mileye dan berkedip, "Apakah kamu benar-benar gila?" Mileye memandang Quincy, matanya masih merah darah. Quincy ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Mile, jangan berpura-pura gila." Saat ini, pedang biru gaib di tangan Mileye mulai bergetar hebat. Melihat pemandangan ini, Quincy mengeluarkan cincin penyimpanan lainnya dan berkata, 1 miliar jalur dewa semesta." Mileye segera mengambil cincin penyimpanan dengan tangan kirinya dan menyimpannya. "Apa-apaan?" Quincy memandang Mileye dengan kaget,
kamu tidak berpura-pura gila, kan? Melihat pedang biru gaib milik Mileye bergetar lagi, Quincy berbalik dan melarikan diri dari menara kecil. Setelah melarikan diri, Quincy menepuk dadanya dan berkata, "Mileye menakutkan." Menara kecil tiba-tiba berkata, "Kak Quincy, majikan muda sepertinya benar-benar gila." Quincy sedikit bingung, lalu kenapa dia masih tahu cara meminta uang? Menara kecil berkata, "Mungkin karena dia takut kemiskinan." Itu reaksi naluriah Quincy. Menara kecil berkata, "Kak Quincy, apa yang bisa kita lakukan sekarang?" Menghadapi Mileye yang gila ini, Quincy pusing. Saat ini, Mileye tiba-tiba muncul di hadapannya. Melihat Mileye, ekspresi Quincy tiba-tiba berubah dan dia hendak melarikan diri. Mileye tiba-tiba berbisik, "Quincy." Mendengar ini, Quincy tertegun, dia ragu-ragu, "Kamu." Tangan kanan Mileye tiba-tiba mengepal erat, dan jiwa pedang dunia di tubuhnya melonjak dengan ganas. Bang! Segera, dengan bantuan Mileye, kekuatan garis darah perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah sekian lama, mata Mileye perlahan kembali jernih, namun sekujur tubuhnya masih dipenuhi roh jahat dan jiwa pembunuhan. Melihat mata Mileye kembali jernih, Quincy menghela napas lega dan dengan cepat berkata, "Apakah semuanya baik-baik saja?" Mileye mengangguk sedikit, "Aku sudah menekannya." Quincy merasa lega lalu berkata, "Baguslah." Mileye menatap tubuhnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Kekuatan garis darahku telah bermutasi." Quincy mengangguk, jauh lebih baik dari sebelumnya. Mileye perlahan menutup matanya. Dia dengan hati-hati merasakan perubahan pada garis darahnya. Setelah beberapa saat, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Perubahan dramatis. Dia merasa garis darahnya saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Menara kecil tiba-tiba berkata, "Majikan muda, selamat." Mileye sedikit tertegun, lalu berkata, "Selamat untuk apa?" Menara kecil berkata dengan suara yang dalam, "Majikan muda, kekuatan garis darah kamu saat ini telah bangkit dan pantang menyerah." Mileye sedikit mengernyit, "Pantang menyerah." Menara kecil berkata, "Ya, sebenarnya, garis darah majikan bukan hanya garis darah iblis gila. Garis darah iblis gila adalah garis darah keluarga yang, dan majikan telah mempromosikan garis darah iblis gila ini, yaitu garis darah yang pantang menyerah. Sekarang kamu baru mendapatkan intisari dari garis darah iblis gila." Mileye sedikit penasaran, "Menara kecil, kamu tahu banyak." Setelah menara kecil terdiam beberapa saat, dia berkata, "Majikan muda, dalam benakmu apakah aku termasuk menara yang tidak berpengetahuan dan hanya tahu cara menyombongkan diri?" Mileye mengangguk, "Ya." Menara kecil. Di sampingnya, Quincy tiba-tiba tertawa dan berkata, "Apapun yang terjadi, ini hal yang bagus. Kamu punya kekuatan garis darah ini. Kamu pasti bisa menantang alam kosong terobos hati." Mileye mengangguk, "Aku bisa bertarung, tapi aku tidak tahu apakah aku bisa menang atau tidak." Quincy hendak berbicara, namun saat itu, Anyo tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Anyo berkata dengan suara yang dalam, "Ketua Paviliun, Tuan Muda Ye, ada kabar buruk." Quincy menatap Anyo, katakan. Anyo terlihat sangat serius. "Menurut penyelidikan kami, Gritchu memiliki pasukan ekspedisi. Pasukan ekspedisi ini didirikan oleh Crosschu tahun itu dan berlanjut hingga hari ini. Setelah dunia Gritchu dihancurkan, Nazarchu telah mengirimkan pemberitahuan pada pasukan ekspedisi untuk pergi ke tandus kuno, artinya, Master di sana mungkin sudah dalam perjalanan kembali." Pasukan ekspedisi. Quincy mengangguk, "Aku tahu." Mendengar hal itu, Anyo sedikit tertegun, lalu berkata, "Ketua Paviliun tahu."
Omong-omong, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berhenti dengan cepat. Saat ini, dia meneteskan keringat dingin. Awalnya, dia mengira dia adalah satu-satunya mata dan telinga bagi Quincy, tapi sekarang sepertinya bukan begitu. Ketua Paviliun Qin ini punya petugas intelijen lain, dan dia belum mengetahuinya. Quincy berbisik, tandus kuno. Itu adalah dunia yang sangat jauh dari sini. Pasukan ekspedisi Great Chu pergi berperang melawan tandus kuno, dan komandan pasukan ekspedisi ini adalah Tereno Chu. Dia super jenius, seperti Nazar Chu, dia adalah alam terobos hati. Namun, kekuatan tempur orang ini jauh lebih unggul dari Nazar Chu. Mileye berkata dengan suara yang dalam, apakah mereka berdua alam terobos hati? Quincy mengangguk, kalian berdua. Mileye memandang Quincy, berapa lama pihak lain sampai di bintang Cross? Quincy berkata, masih ada waktu paling lama 4 jam. 4 jam. Mileye terdiam beberapa saat lalu berkata, ayo pergi. Quincy memandang Mileye, pergi. Mileye mengangguk. Quincy memandang Mileye, kemana? Mileye tersenyum, Akademi Guanxuan. Quincy sedikit mengangkat sudut mulutnya, pandangan pahlawan hampir sama. Setelah mengatakan itu, mereka berdua berdiri dengan pedang mereka dan menghilang di ujung langit berbintang. Di tempat yang sama, Anyo terdiam beberapa saat lalu berkata, apa maksudmu? Mileye dan Quincy langsung kembali ke Akademi Guanxuan. Kuila tentu saja sangat senang melihat Mileye kembali. Kuila memandang Mileye dan Quincy di depannya, lalu tersenyum dan berkata, mengapa kalian kembali? Mileye tersenyum dan berkata, aku merindukanmu. Quincy memutar matanya ke arah Mileye, pria yang pandai bicara. Dia dan Mileye kembali untuk menghindari masalah kali ini. Keduanya meledakkan dunia Great Chu. Bisakah Great Chu melepaskan mereka? Sekarang ada 2 master alam terobos hati di sisi lain. Dalam kondisi ini, keduanya secara alami akan memilih untuk menghindarinya. Dan di mana tempat terbaik untuk menghindarinya? Tentu saja Akademi Guanxuan. Ada dewa super di sini. Mendengar perkataan Mileye, Kuila tersenyum tipis. Kak, apakah kamu membuat masalah? Ekspresi Mileye membeku. Di sampingnya, Quincy menutup mulutnya dan terkekeh. Kuila menghampiri Mileye, meraih tangan Mileye, dan berkata sambil tersenyum, tidak masalah. Itu bukan masalah besar. Mileye merasa hangat di hatinya dan berkata dengan lembut, nak, apakah kamu tidak takut terlalu memanjakanku? Kuila memandang Mileye, bukankah wajar jika seorang adik perempuan memanjakan kakak laki-lakinya? Mileye. Di sampingnya, Quincy langsung mengacungkan jempol, hebat. Mileye tertawa. Saat ini, langit di kejauhan tiba-tiba sedikit bergetar. Melihat pemandangan ini, kelopak mata Quincy melonjak dan dia segera berjalan ke sisi Kuila. Meskipun dia masih memiliki kartu truf, itu tidak menghentikannya untuk mencoba. Mileye menatap ke langit dan berbisik, apakah kamu datang begitu cepat? Quincy mengangguk, lebih cepat dari yang kukira. Orang yang datang ke sini itu jahat. Mileye menoleh ke arah Quincy, yang berkata dengan tegas, aku tidak takut. Mileye. Kuila menengadah ke langit. Di langit yang jauh, seorang lelaki tua dan lelaki parubaya sedang berjalan perlahan. Orang tua yang memimpin adalah ketua klan Great Chu yang sekarang, Nazar Chu. Di sebelah Nazar Chu ada Tio Chu yang bergegas kembali dari tandus kuno. Mata Nazar Chu langsung tertuju pada Quincy dan Mileye. Matanya seperti pedang, dia ingin merobek Mileye dan Quincy hidup-hidup. Seluruh dunia Great Chu dihancurkan oleh 2 orang ini. Di samping Nazar Chu, mata Tio Chu langsung tertuju pada Kuila,
Saat melihat Kuila, matanya tiba-tiba menyipit. Di sampingnya, Nazar Chu hendak berbicara ketika Tereno Chu tiba-tiba berkata, "Mundur." Mendengar ini, Nazar Chu menoleh ke arah Tereno Chu dengan wajah terkejut. Bersambung.